Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya di sini Agung Setiawan ya. Eh, Tidak terasa kita masuk kepada materi ketiga ya. Materi ketiga ini adalah materi ketiga ini saya akan membagikan tentang banyak toko sama dengan banyak rezeki. Oke, saya akan menjelaskan di suatu pasar kita lihat ada Pak Haji, ya dia pertama kali membangun tokonya di pasar tersebut dengan satu toko. Itu dia menjual sembako, dia bangun satu toko dari pertama-tama ya pelanggannya, customernya hanya beberapa saja, ya kemudian juga akhirnya dia melayani dengan baik. Akhirnya banyak sekali customer, pelanggan-pelanggan dia datang. Kemudian daripada itu bertambah juga pegawai-pegawainya yang juga mencari rezeki di sana, mendapatkan rezeki di sana, sehingga pekerja-pekerja tersebut membantu Pak Haji untuk melayani para pelanggan-pelanggannya. Setelah tokonya membesar, kemudian Pak Haji berpikir untuk membuka di pasar yang lain. Sama juga untuk toko yang kedua, juga sama juga dilayani dengan baik, diatur dengan baik, manajemennya, semuanya diurus. Dan Pak Haji mendapatkan penghasilan yang lumayan dari dua tokonya dia. Ya, dari situ dia mulai kumpulkan modal. Ya, Pak Haji juga mau melayani lebih banyak lagi orang. Yang pertama dia hanya melayani di satu daerah dengan satu warung saja, satu kios saja. Akhirnya dia buka di pasar yang lain menjadi dua warung, kemudian menjadi tiga warung. Berapa kira-kira penghasilan Pak Haji? Sangat lumayan. Dari satu toko saja, dari satu warung saja dia mendapatkan penghasilan yang lumayan. Tambah lagi dengan warung yang kedua, warung yang ketiga. Dan apakah ada batasannya untuk Pak Haji tersebut untuk membangun uh, toko? Saya rasa tidak ada batasannya. Ya, pemerintah pun tidak melarang seseorang warga negara untuk memiliki beberapa warung, ya, dan itu adalah legal hukumnya gitu. Nah, cuma perbedaan antara Pak Haji tersebut dengan kita adalah kalau Pak Haji mungkin dia buka warungnya tuh di offline, ya di pasar, itu harus menyediakan kios, harus menyediakan tempat, ya kan kita tahu untuk menyewa lahan, tanah, untuk juga membangun kiosnya atau dia menyewa kiosnya atau membeli kiosnya, dan itu membutuhkan modal yang besar. Nah, karena era saat ini orang kemajuan teknologi semakin besar, saat ini orang sudah tidak perlu lagi apa maksudnya ada suatu peluang baru, yaitu kita mulai ada pasar yaitu di online seperti itu. Nah, pasar di online ini lebih terjangkau, modal dibutuhkan tidak tidak besar, apalagi kita jualan di Facebook Marketplace, itu hanya bermodalkan kuota saja, tenaga Anda, teman-teman di sini, dan juga waktu yang teman-teman miliki, keuletan, dan juga ketangguhan, kerajinan, maka teman-teman bisa berhasil. Sama seperti Pak Haji tadi, memiliki satu, dua, tiga, atau toko. Nah, jadi keuntungan kita yang berjualan di online adalah kita bisa mulai dengan modal yang seadanya. Ya, dengan modal yang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kalau misalnya kita jualan di pasar, di mall, di kios-kios, di pinggir jalan, itu memerlukan biaya sewa yang lumayan besar. Apalagi sudah berbicara ruko. Kalau misalnya kios-kios masih terjangkau. Nah, bagi teman-teman di sini yang mau mulai untuk berusaha, jika kita harus menyewa
jika kita harus menyewa menyewa kios, warung, nah itu dibutuhkan modal yang besar di depan. Itu pun suatu tantangan tersendiri selain membuat warung kita ramai. Itu tantangan tersendiri untuk mencari modalnya besar. Itu adalah suatu tantangan. Nah, jadi saat ini kita untuk mulai berjualan, teman-teman menyuruh berjualan di Facebook Marketplace itu tidak diperlukan modal yang besar. Ya, produk itu bisa kita ambil dari Tokopedia, bisa kita ambil dari Shopee, bisa kita ambil produk dari teman dulu, kita pinjam dulu produk tersebut. Jadi kalau jualan di online itu modalnya itu tidak terlalu besar. Tapi jika teman-teman di sini memiliki modal, ya tidak ada salahnya juga teman-teman untuk menggunakan. Tapi kalau saran saya, kalau bisa modal tersebut disimpan dulu saja. Jika teman-teman memiliki tenaga, waktu, dan juga kegigihan, maka saran saya adalah mulai saja dulu, gitu ya. Karena sumber daya itu tidak terlalu dipentingkan. Sebenarnya yang dipentingkan adalah keuletan, kegigihan, dan kerajinan. Ada orang yang memiliki modal yang lumayan, memiliki modal yang besar, tapi dia tidak punya keuletan, kegigihan, dan kerajinan, maka sama aja akan habis juga. Sama aja usaha tersebut tidak bisa berjalan seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya kita itu bisa mendapatkan toko yang banyak, kita itu bagaimana bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Tentu kita untuk mendapatkan keuntungan yang banyak adalah dengan cara melakukan promosi yang lebih banyak lagi tentunya. Ya, lakukan promosi lebih banyak lagi gitu ya. Misalnya seperti ini, Anda saat ini jualan mainan anak-anak, ya kan? Mainan anak-anak misalnya adalah pancing-pancingan, ya pancingan ikan, mainan anak-anak pancingan ikan. Nah, kalau saya ketika saya jualan mainan anak-anak pancingan ikan tersebut, maka saya akan mengupload sebanyak-banyaknya foto daripada mainan pancingan ikan tersebut ke Facebook Marketplace. Saya akan upload sebanyak-banyaknya ya, karena kami juga di sini menggunakan staff, jadi staff yang akan mengerjakan. Jadi itu mereka akan mengupload sebanyak-banyaknya produk pancingan ikan tersebut ke Facebook Marketplace. Supaya apa? Kita tahu jika kita ingin memancing ikan, jika kita ingin memancing customer, itu tentu diperlukan umpan yang banyak. Seperti itu ya. Kalau misalnya kita ngupload satu, itu susah sekali calon customer berjumpa dengan umpan kita. Jadi sama juga untuk memancing ikan yang banyak, kita harus menyebarkan umpan yang banyak ke suatu empang, ke suatu laut, misalnya untuk mendapatkan ikan yang banyak. Demikian juga kita mau mendapatkan calon customer di Facebook Marketplace, mau nggak mau kita harus mengupload sebanyak-banyaknya foto produk kita ke Facebook Marketplace. Tapi ada tantangannya adalah Facebook itu membatasi kita. Facebook itu membatasi kita untuk sebar umpan jaring di marketplace-nya. Ya, itu tidak masalah, tidak apa-apa ya. Kenapa seperti itu? Ya mungkin Facebook tidak terlalu suka karena kita terlalu banyak upload gambar. Tapi kita nggak boleh mundur ya. Kita harus mencari cara bagaimana caranya supaya kita bisa mengupload lebih banyak lagi foto ke Facebook Marketplace. Kuncinya seperti itu. Nah, jika teman-teman di sini beres dengan satu produk, itu nanti bisa di-copy ke produk yang lain. Ya, misalnya saat ini jualan mainan anak-anak pancing ikan. Terus nanti mau jualan mainan anak-anak remote control.
nantinya lagi mau jualan misalnya baju anak, nanti lagi misalnya mau jualan hijab niqab. Jadi hijab niqab, baju anak-anak tersebut itu satu produk tersebut, satu foto tersebut itu kita ngupload sebanyak-banyaknya. Tapi tantangannya adalah Facebook melarang. Facebook membatasi untuk kita supaya tidak boleh banyak-banyak upload foto ke Facebook Marketplace. Ya, nanti ada triknya bagaimana caranya. Jadi ketika kita mau promosin satu produk dan satu foto ini mau diupload berkali-kali, itu Facebook membatasinya gitu. Bagaimana kita punya 2 toko, 3 toko gitu kan, bagaimana caranya. Ini aja sudah dibatasi sama Facebook. Tapi ada caranya. Caranya yang akan saya kasih tahu. Nah, di sini saya bagikan, yaitu nanti kita akan caranya masuk ke Canva ya. Nanti saya bagikan cara pakai Canva itu. Ini adalah tools Canva. Tools ini tools bagus sekali, tools ajaib yang bisa kita bikin banyak foto produk gitu ya. Nanti saya akan bagikan, saya akan ajarkan caranya di video berikutnya ya. Saat ini saya menjelaskan dasar-dasarnya dulu, tujuannya kenapa sih kita harus memakai Canva gitu ya. Jadi misal kita fokus ke satu produk supaya lebih banyak yang ngelihat. Ya, kalau kami di sini satu produk itu kita buat 10 atau 20 foto kemudian di-upload. Ya, satu akun Facebook itu saya sarankan sehari uploadlah 20 ya, supaya aman, supaya tidak di-ban sama Facebook. Terkadang kalau misalnya kita ngupload banyak sekali foto ke Facebook, itu akan Facebook kurang gitu suka ya, jadi kadang-kadang di-ban sama dia gitu ya. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita menghindari pembatasan Facebook tersebut? Dengan cara seperti ini. Facebook itu tuh kadang-kadang dia buta gitu ya, kadang-kadang dia nggak bisa melihat foto. Makanya kadang-kadang dia bilang dalam satu foto tolong di tag ini siapa dia namanya. Karena kadang-kadang Facebook nggak bisa menebak wajah seseorang seperti itu ya. Nah, tapi Facebook itu bisa melihat bentuk daripada foto seperti itu. Jadi kita selama ini ngupload ke Facebook Marketplace ya, setelah beberapa kali mencoba, zaman-zaman bulan-bulan dulu awal-awal kita pertama kali jualan di Facebook Marketplace, kita nguploadnya fotonya polos-polos saja, dan itu kita banyak di reject ya, foto-foto kita, akun Facebook kita juga di ban dan segala macam. Lalu kemudian kita coba-coba 1, 2, 3 cara, akhirnya kita berpikir bahwa Facebook itu bisa melihat bentuk gitu loh. Jadi ini kita masuk ke Canva ya. Nah, ini dia Canva ya. Ini adalah bentuk nih, tulisan Freonkir COD, tulisan Freonkir COD ini adalah bentuk gitu ya. Jadi nanti ini adalah sebuah bentuk gitu. Jadi bentuknya ini yang seperti bulatan ini tulisan Freonkirnya nanti kita rubah di sebelah sini, tulisan COD-nya yang ini di sebelah sini, foto yang ini. Pokoknya setiap foto itu tidak boleh sama gitu. Kalau misalnya fotonya sama, itu Facebook akan tahu. Jadi bagaimana caranya adalah supaya Facebook tidak tahu, yaitu kita bentuknya ini ya, garis-garis ini juga kita rubah-rubah terus. Dengan demikian Facebook melihat itu adalah suatu foto yang berbeda dengan yang pertama. Jadi kalau misalnya yang pertama itu tulisan Freonkira di atas, foto yang kedua tulisan Freonkira di bawah, itu Facebook melihatnya adalah dua foto yang berbeda. Padahal sebenarnya itu adalah satu foto yang sama dan satu produk. Ya, lebih baiknya adalah Anda, teman-teman di sini, cari di Google 20 foto, yaitu lebih baik. Cuman kalau andai kata foto produk terbatas, ya mau nggak mau kita pakai cara seperti ini, gitu ya. Nah, ini kita harus bikin 10-20 frame, gitu kan ya. Nah,
Sebenarnya selain Canva juga kita bisa menggunakan Photoshop, PowerPoint dan lain-lain sebagainya. Tapi ya itu tingkat advance gitu ya bagi teman-teman di sini yang baru pertama kali mulai jualan online ya. Saya rasa kita mulai dari hal-hal sederhana karena juga hal-hal yang wah kadang-kadang juga tidak bisa menghasilkan untuk kita. Lebih baik hal-hal sederhana tapi menghasilkan untuk kita. Jadi kita coba hal-hal yang sederhana yang kita bisa lakukan sehingga kita bisa cepat ngupload ke Facebook Marketplace sehingga kita bisa cepat mendapatkan calon-calon customer sehingga bisa mendapatkan segera penghasilan dan pendapatan gitu ya. Ya, nanti saya akan kasih tahu ya cara untuk bikin Canva ya. Saya rasa ya ibu-ibu ya, kakek nenek juga anak-anak pun bisa ya. Jika di rumah ada anak-anak ya, ajarin aja dia cara Canva ya, bikin 10 sampai 20 produk, bikin dirubah-rubah bentuknya, ajarkan mereka untuk bikin ya bisa bisa juga untuk kita anak-anak kita membantu kita gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video yang saat ini ya tentang bagaimana memiliki banyak toko sehingga menghasilkan begitu banyak rezeki. Kita sambung lagi ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.